Halo Leo, selamat datang di bacaan Venus di Gemini. Ini adalah bacaan astrologi yang dikombinasi dengan tarot dan orakel. Bacaan ini diperuntukkan untuk Leo, ascendant Leo, matahari, dan Leo bulan. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Dan jika ingin melihat ringkasan dari bacaan ini, silakan lihat description box di bawah video ini. Leo, kita mulai dengan Venus yang masuk di Gemini pada tanggal 3 April 2020. Biasanya Venus berada di satu zodiak selama 28 hari. Tetapi kali ini dia baru akan keluar dari Gemini pada tanggal 8 Agustus 2020 atau sekitar 4 bulan berada di Gemini, dan sekarang pun sudah berada di Gemini. Ini adalah kesempatanmu untuk memperbaiki karir serta membuat masa depan yang lebih jelas untuk kemana kau akan menghadapi hidup ke depan. Tapi sebelum sampai ke situ, kenapa 4 bulan berada di sini? Kita lihat jadwalnya ya. Setelah tanggal 3 April masuk ke Gemini, pada tanggal 5 Mei 2020, Venus berada di 20 derajat 37 menit. Dan dia station di situ, berhenti, bergerak maju sampai pada tanggal 21 Mei 2020 dia masih berada di 20 derajat 35 menit. Dan dia baru mulai berjalan mundur, retro, ada gambar R-nya. Dan pada saat yang bersamaan dia square dengan Neptunus yang mengindikasikan bahwa ada kebingungan yang bisa melanda kita pada saat itu. Ditambah dengan dia harus retro dari tanggal 21 Mei sampai dengan 17 Juni 2020. Ketika dia berhenti di 6 derajat, dan berada di 6 derajat dari 17 Juni sampai dengan 4 Juli 2020. Baru setelah 4 Juli itu Venus berjalan tidak berhenti. Nah, dia jalan terus maju, dan pada tanggal 27 Juli 2020 Venus akan kembali membuat aspek yang tension dengan Neptunus di Pisces. Kembali lagi, kebingungan akan memuncak pada saat itu. Oke, Leo, yang bisa kita ambil dari gambar ini adalah Leo pada saat ini fokus adalah untuk status sosial. Apapun yang disebut dengan status sosial, ya, entah itu dalam perkawinan, entah dalam pekerjaan, entah karir, atau membership dari Leo dari satu organisasi yang besar, dalam keluarga besar, dalam institusi. Itu yang menjadi fokus, dan kemudian terjadi sesuatu untuk kemudian Leo bisa melihat arah ke depannya bagaimana dengan kondisi seperti itu. Kondisi itu terjadi bisa sudah beberapa waktu yang lalu, dan pada bulan Mei, Juni, Juli ini Leo akan fokus untuk melihat, jadi dalam kondisi seperti ini apa yang akan saya rencanakan ke depan, karir apa yang saya akan rencanakan ke depan, dengan siapa saya akan menikah, misalnya dengan siapa saya mengkelompokkan, mengidentifikasikan diri saya sebagai bagian dari lembaga, ya, itu yang akan dialami oleh Leo. Tetapi selain kekhususan di Leo, ini juga ada hal yang perlu di warning untuk semua zodiak sebenarnya, adalah ketika mantan kembali. Kenapa? Karena pada saat ini Venus, ya, Venus itu bicara mengenai bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Sehingga selain Leo juga menghargai diri kita sebagaimana seharusnya kita melangkah ke depan, tidak lagi katakanlah diperlakukan lebih lebih rendah dibandingkan orang lain, tetapi bagaimana menunjukkan saya sesuai dengan harga diri saya. Ini juga Leo bicara tentang hubungan yang harmonis. Nah, kadang-kadang ada mantan datang, dan karena retro maka cara pandangnya menjadi berubah, dan ini bisa membuat keputusan yang salah. Begitu juga kalau Leo pada saat ini punya hubungan dengan seseorang
ya. Dan pada bulan Mei, Juni, Juli entah mengapa tiba-tiba ada emosi yang naik dan kemudian mengambil keputusan untuk menjauh, bahkan mengambil keputusan untuk tidak lagi bersama. Hanya untuk menemukan nanti akhir bulan Juli, awal Agustus, ternyata Leo merasa sudah mengambil keputusan yang salah di bulan Mei dan Juni, ya. Jadi sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Saya sarankan untuk tidak mengambil keputusan yang besar, tetapi tentu saja kalau memang ada kesempatan untuk mendapatkan kontrak baru, ingin membeli sesuatu yang mahal, di mana dengan risiko bahwa kita punya masalah, mungkin tidak bisa melihat nilai dari benda atau hubungan atau apapun itu secara lebih objektif, maka pikirkanlah lebih dalam dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena informasi ini sudah sampai kepada Leo. Oke Leo, perhatikan tentang pekerjaan, status, dan rencana ke depan. Untuk berikutnya kita ambil The Psychic Tarot ini dan mengambil 5 card spread ini, dan karena Leo adalah zodiak kelima, saya akan mulai menarik kartu dari yang kelima. 1, 2, 3, 4. Ya, kita lihat apa ceritanya buat Leo. Leo, ini yang akan kita baca kartu-kartu ini. Mulai dari kartu pertama, situasinya pada saat ini adalah sedang transformasi. Dan memang ini adalah hal yang besar ya. 4 bulan ketika Venus berada di Gemini, dan Gemini adalah tentang karir. Karir itu sesuatu yang sangat besar. Dia selalu berada di puncak dari chartnya kita, karena itu adalah fokus dari kehidupan kita dan juga bagaimana orang melihat kita. Ya, jadi status kita itu yang menjadi sorotan orang, dan itu yang sedang mengalami perubahan besar pada saat ini. Yang kamu harapkan adalah mendapatkan material harvest, tetapi ini adalah sesuatu yang tricky. Oleh sebab itu, perubahan ini mungkin akan berpengaruh pada apa yang kau bisa petik hasilnya dari upaya yang sudah kau lakukan di masa lalu, atau seberapa banyak kamu harus investasi untuk sesuatu yang kamu pikir bisa kamu petik di masa yang akan datang. So, memang kartu ini bicara demikian, tapi hidden influences-nya, Leo, kita lihat ini adalah kartu yang indah, bahwa sebenarnya saat yang naik turun dan membuatmu menjadi bingung dan kadang-kadang frustrasi, marah, dan tetapi sebenarnya ini semua adalah kesempatan yang bisa membawamu pada prosperity, ya, kesejahteraan. Ya, merasa dipenuhi dalam hal apa? Dalam hal material dan spiritual. Dan kembali lagi, setiap kali ada spiritual terkena di sini, artinya memang Leo diminta untuk belajar dari situasi ini dan mampu untuk berterima kasih pada sang pemberi. Ya, itu yang paling besar di sini. Dan advice-nya adalah the waiting game. Artinya Leo diminta, advice ini diminta untuk bersabar, bahwa semuanya berproses, bahwa semua proses membutuhkan jangka waktu tertentu, dan itu tidak bisa dipaksakan untuk terjadi dalam satu waktu. Yang paling mudah adalah kalau kita ingin melahirkan sesuatu, itu perlu proses penggodokan, ya, termasuk melahirkan sesuatu itu kan menciptakan sesuatu, membuat kreativitas, itu butuh waktu untuk mulai bersendiri, mengeluarkan ide, mengejawantahkan di dalam bentuknya, kemudian ada proses bolak-balik lagi untuk menjadikannya sempurna atau dalam sentuhan akhir. Dan ini juga kalau kita lihat adalah sebenarnya proses penciptaan orang, itu kan juga merupakan proses di mana kita harus mampu untuk menunggu tepat pada waktunya, karena pada waktunya adalah yang terbaik, dan resultnya adalah, hasil akhirnya adalah sacrifice. Leo, sepertinya kuncinya di sini adalah Leo mau bersabar dan mau melepaskan sedikit apa yang menjadi keinginan terbesarmu, dengan keyakinan bahwa pengorbananmu, sesuatu yang kau lepaskan, tidak kau pegang erat-erat, itu justru akan memberikan hal terbaik buatmu, jalan untuk mencapai prosperity secara material dan spiritual.
Itu bacaannya dari sini. Kita tambahkan dari satu kartu lagi, Getaway, untuk melihat apa kemungkinan hasil terakhir di akhir bulan Juli, awal Agustus. Leo, jadi saya akan mengambil nomor 5. 2, 3, 4, 5. Dan kartu yang keluar adalah Launching Your Journey. Ini adalah perjalanan. I am an intrepid traveler sailing forth into the universe. Ya, jadi ini seperti jalan ke satu tempat yang kita belum tentu tahu terakhirnya seperti apa. Kita hanya bisa menjalani dan menikmati waktu perjalanan ini, karena dengan demikian kita menjadi lebih dekat dengan universe. Ya, kita mendekatkan diri dengan pencipta kita, dan pada akhirnya adalah sharing yourself, atau Leo mampu untuk bisa berbagi karena lebih menyadari apa yang dimiliki, bahwa semua yang dimiliki adalah pemberian, dan diri kita adalah seperti channel atau media untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain sebagai share dari kehidupan kita di bumi ini. Oke Leo, itu bacaan yang bisa saya sampaikan. Wenita Indah di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.